Assalamualaikum, hai bunda semua. Selamat datang di channel YouTube Mama Naura. Di sini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya tentang menghadapi anak hiperaktif yang mengalami speech delay. Saya bahas sedikit ya tentang anak pertama saya yang bernama Naura. Mulai Naura lahir, perkembangan Naura itu sangat baik ya bunda. Mulai dari dia miring, telungkup, merangkak, berjalan, bahkan berlari. Di usia 9 bulan, Naura ini alhamdulillah dia sudah pandai untuk berlari ya bunda. Tanpa kami ajari lagi dia sudah bisa. Dan di usia 1 tahun, kosakata dia itu sudah ada, dia mulai mengucapkan sesuatu. Awalnya memang babbling. Nah, dia udah mulai mengucapkan sesuatu seperti mam, mamam, minum, nom, mi, bah. Itu yang diucapkan ketika dia usia 1 tahun. Dengan keaktifannya di usia 2 tahun, kosakatanya mulai bertambah. Mulai bisa menyebutkan duduk, mi, bantal, tal yang disebut bantal, bola dia bilangnya la. Dan usia 3 tahun perkembangannya mulai ada tambah kosakata, tapi itu sedikit ya bun. Dia baru bisa ngomong seperti kursi. Dia bilang mi, si, kayak dia mau manjat. Minjat. Dia kosakatanya itu udah mulai 2 suku kata, tapi dia di ujung-ujungnya aja bun. Dia bicaranya di ujung-ujungnya saja. Dan saya udah mulai gelisah dengan kondisi anak saya yang usianya 3 tahun, tapi dia tidak seperti anak yang di usia 3 tahun, seperti anak yang lainnya, seperti anak normal yang lainnya ya. Di usia 3 tahun setengah, kosakatanya juga bertambah, tapi semua itu di ujung-ujungnya bun. Saya sudah mulai risau, gelisah. Ini anak saya ini kenapa? Kok ya kawan teman-teman yang lain udah mulai jelas dengan kosakatanya, sudah bisa merangkai kosakata, anak saya belum. Dan banyak yang tetangga bilang, oh iya nanti anaknya bisa kok bicara. Memang anak kalau cepat jalan bisa agak lambat ngomongnya. Dulu mungkin saya pikir seperti itu, tapi anak saya sudah 3 tahun setengah. Dan ada kakak ipar saya memberikan saran, coba deh anaknya dibawa ke DSA, dokter spesialis anak, atau ke psikolog. Jadi saya berunding sama suami dan keluarga saya dan pihak suami juga keluarga suami. Akhirnya saya memutuskan untuk membawa Naura ini ke psikolog. Dan ketika diperiksa, anak saya diagnosis mengarah ke autis, hiperaktif atau ADHD dan speech delay. Dan ketika saya mendengar diagnosis anak saya merasa sedih ya bun. Siapa sih orang tua yang gak sedih ketika anaknya diagnosis seperti itu? Tapi saya juga harus kuat demi anak saya, dan bunda-bunda di rumah juga harus kuat demi buah hati kita yang tercinta. Dan ketika itu juga psikolog itu menyarankan agar Naura ini terapi wicara. Setelah kami mengikuti terapi wicara, mulai sedikit ada perkembangan. Mulai dari hiperaktifnya, speech delay-nya. Alhamdulillah sekarang anak saya usianya 4 tahun 6 bulan atau 4 tahun setengah ya bun. Udah mengikuti terapi wicara selama 7 bulan. Dan alhamdulillah perkembangannya bagus. Sudah bisa kontak mata, sudah bisa fokus,
sudah bisa mengucapkan kata-kata yang benar. Hiperaktifnya juga sudah mulai berkurang, tidak seperti awal-awal yang dulu yang dia itu tidak bisa mengendalikan diri. Jalan pun dia sering jalan, lari, main, seperti nggak ada capeknya gitu. Maunya aktif aja. Badannya itu harus bergerak ke sana kemari. Makan saja sampai bergerak ke sana kemari. Gitu. Dan selama mengikuti terapi wicara, Naura itu disarankan untuk diet gula, diet tepung, diet micin atau MSG ya bun. Jadi yang saya lakuin itu di rumah itu apapun yang mengandung gula, makanan manis, makanan goreng-gorengan ya bun, itu saya stop. Mungkin agak sulit untuk awal-awal, karena saya sama suami juga agak kewalahan ya bun. Yang biasanya dia itu kalau dibawa ke warung dia minta jajan, sekarang semenjak terapi saya kurangi. Biasanya dia kalau beli jajan itu 4 atau 5 jajan, tas coklat, tas permen gitu. Tapi awal-awalnya saya kurangi satu setiap ke warung saya kasih jajannya batasnya cuma 1. Lama kelamaan agak berkurang jajannya. Udah itu saya arahkan jajannya jangan ke yang mengandung manis-manis. Maaf ya bun jika ada suara, karena anak-anak saya tuh belum tidur. Setelah itu terapis menyarankan Naura itu latihan di bagian mulut agar mulutnya itu tidak kaku. Ini ada sikat oral namanya yang dianjurkan sama terapinya agar digunakan oleh Naura 1 hari minimal sekali. Cara kegunaannya ya bun, saya praktekin ya. Ini sikat. Contohnya ini bagian mulut anak kita. Ini lidah. Kita kerok lidah itu, kita julurkan kayak gini, gitu kan. Lidah itu kita kerok bun. Pakai ini ya bun. Ini sikatnya kayak dikerok. 5 sampai 10 kali kerok ya bun. Ya. Selanjutnya ini untuk sikat gigi si Naura ya, seperti biasa sikat gigi. Dan ini sikat juga ya bun, bentuknya bulat. Dan ini di bagian mulut, di bagian mulutnya, di bagian sini dimasukin bun, digini-ginikan. Dan ada juga untuk melatih speech delay-nya dia, di Naura itu harus setiap hari itu beberapa kali dia harus meniup fluid seperti ini ya bun. Dan minumnya pun harus menggunakan pipet. Setiap minum harus menggunakan pipet agar bagian mulutnya biar nggak kaku. Dan ketika kita mulai mengajari Naura ya bun, kita ambil bola dulu. Ini contohnya bola. Ini Naura di depan saya nih. Naura itu awalnya nggak fokus ya bun, kesana kemari gini. Matanya kesana kemari. Kita bilang, Naura lihat mama. Naura lihat mama. Sudah ketika dia melihat kita, baru bilang, Naura lihat. Apa ini? Naura lihat. Ketika Naura melihat, kita bilang, Naura, ini bola. Ini bola. Ketika kita bicara dengan Naura, rahang mulut kita harus terbuka. Dan misalnya nih, Naura lihat dan jawab, sikat. Dia akan mengikuti, sikat. Dan ketika saya melatih Naura itu, saya menggunakan flashcard juga ya bun, flashcard. Nah,
karena Naura itu anak super aktif, jadi itu ketika kita bicara, kita tuh tak bisa duduk diam dengan dia, berhadapan itu agak susah ya bun. Jadi dia bakalan kesana kemari. Jadi saya melatihnya itu seperti main petak umpet. Jadi flashcard ini saya sembunyikan entah di bawah meja, di bawah kursi, atau di bawah bantal. Nanti dia akan mencari. Saya bilang, Naura main petak umpet yuk, cari bendanya apa aja ya. Dan ketika cari, misalnya ini di bawah bantal bun, diambilnya. Oh apa itu ya Naura? Oh nanas, apa ya? Nanas. Dia akan mengikuti nanas. Dan jangan lupa soal TV dan gadget itu tidak boleh ya bunda, di stop dulu selama masa melatih ananda kita untuk berbicara ya bun. Terima kasih bunda sudah meluangkan waktu untuk menonton video channel YouTube Mama Naura. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Dan tunggu video selanjutnya dan tips-tips melatih anak hiperaktif dan speech delay di channel YouTube Mama Naura. Terima kasih. Wassalamualaikum.